Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal pasca Pilpres, siapa yang akhirnya berkoalisi dan juga siapa yang akhirnya oposisi. Masih bergabung bersama saya di studio, sudah ada kubu 01 dari Pak Eka, kemudian juga di kubu 02 ada Bang Aceh, dan juga di kubu 03 masih ada Mas Seno dan juga ada Mas Umam. Mas Umam, tadi kita menyambung dialog kita ya, ada sinyal-sinyal membuka untuk negosiasi. Nah, pertanyaan saya ke Mas Seno, Mas Seno, PDI Perjuangan membuka pintu untuk negosiasi ataukah kemudian pilihan lainnya adalah menolak terus kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan bukti-bukti yang TSM? Ya, pertanyaannya adalah hari ini negosiasinya dengan siapa? Kubu 02 dong, kan tadi kubu 02 sudah membuka pintu begitu untuk menggandeng semua unsur. Artinya begini, bahwa Pilpres ini kan masih mungkin saja terjadi 2 putaran. Kalau kemudian Pak Anies dan Gus Muhaimin bisa membuktikan bahwa ada kondisi TSM itu yang hari ini kalau di angka quick count angkanya masih lebih dekat kepada potensi itu. Artinya ya kami masih menunggu kalau bicara tentang basis pengambilan keputusan, kami harus menggunakan angka-angka yang kemudian kredibel, yang resmi, yang kemudian ini adalah bagian dari kewenangan konstitusional KPU untuk menetapkan itu. Maka kami menunggu. Tetapi pada prinsipnya begini, Mbak. Saya sudah bilang tadi bahwa dalam tradisi PDI Perjuangan kita pernah memiliki periode di tahun 2004 dan 2009 bahwa kita konsisten kritis pada kekuasaan, mengambil jarak dan kemudian tidak masuk ke dalam pemerintahan. Dan pada waktu itu posisinya adalah dalam setiap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat kita kritisi. Nah, sama halnya misalnya hari ini dengan kondisi misalnya quick count yang memenangkan Prabowo Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Hari ini memori kolektif rakyat langsung akan nanti dalam alam benak pikirnya akan membayangkan bahwa ini setelah ini dapat makan siang gratis dan susu gratis ini. Dan kemudian tidak akan mau tahu ini sumber dananya dari mana. Sekarang atau tahun 2029 rakyat nggak mau tahu. Yang ada di pikirannya setelah ini akan dapat makan gratis dan susu gratis. Nah, dalam konteks itu tentunya kemudian kami akan melakukan fungsi-fungsi kontrol juga dalam hal misalnya mekanisme di parlemen. Berarti tak masalah kalau berada di oposisi begitu ya untuk 5 tahun ke depan, karena sebelumnya juga sempat berada di oposisi, mengkritisi dan juga mengawasi pemerintahan, nggak masalah? Tentu basis keputusan kami akan kami lakukan pasca penetapan resmi dari KPU. Tetapi hasilnya apapun menjadi mitra kerja maupun mitra kritis, itu kedua-duanya adalah tugas yang sama-sama mulia bagi kami. Jadi apapun nanti yang kami lakukan, apapun keputusan yang diambil oleh partai pengusung Ganjar Mahfud, saya rasa ini juga tidak lepas dari bagian dari hak konstitusional dan juga tanggung jawab yang baik juga di dalam demokrasi yang sehat. Saya rasa itu yang akan kami lakukan. Oke, Pak Eka, Anda sepemahaman dengan Mas Seno? Ya, saya kira sama apa yang disampaikan Pak Seno, kita tunggu dulu selesai. Karena begini Mbak, perlu rakyat. Tapi nggak masalah kalau 01 kemudian kubunya menjadi oposisi, mengawasi pemerintahan. Ya, bisa jadi karena kita memang seringnya di oposisi nih. Kalau kebetulan saya dari partai PKS, justru yang paling konsisten di oposisi adalah kami. Ya, jadi kita nggak ada masalah. Tetapi yang harus kita sama-sama sadari, ini kan dari pemilu ke pemilu terlalu banyak akrobat dan sulap yang dilakukan oleh para elit nih. Ya, dari mulai tahapan-tahapan aja sudah melakukan pelanggaran, kemudian pelaksanaannya banyak pelanggaran dan penghitungannya menggunakan quick count juga tanpa ada audit forensik yang jelas, belum, terus kemudian dirayakan dan mengklaim menang. Nah, saya mengutip ya, Pak Prabowo pernah menyatakan tidak percaya ke quick count ya. Beliau di 2019 mengatakan begini, percaya nggak lembaga survei abal-abal? Hei tukang bohong, rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau pindah ke Antarikta. Kalian tukang bohong, kau bisa bohongi penguin di Antarikta. Artinya kekesalan yang luar biasa dari seorang Prabowo melihat begitu banyak permainan ya yang mengatasnamakan akademisi, tetapi angka-angka yang dikeluarkan itu adalah betul-betul mencerminkan penipu gitu loh. Karena faktanya yang terjadi yang dilantik adalah Jokowi. Dan kubu Anda ketika nanti akan menolak dan membawa ini ke MK sudah menyiapkan untuk bukti-bukti yang TSM tadi sudah disebutkan oleh Mas Umam. Pasti, itu yang kami sedang persiapkan semuanya. Dan saya kira
bukti-bukti yang sangat mudah ditemukan ya, karena kecurangannya itu banyak, dari kemudian penyelenggara juga diduga ada keberpihakan ya, karena misalkan kita mengajukan laporan kepada Bawaslu, banyak yang tidak diproses, tetapi laporan terhadap kita itu diproses. Nah ini kan juga menunjukkan bahwa memang ada ketidakadilan ya dalam penyelenggara. Dan saya sih berharap sama-samalah, paling tidak apapun kita punya kepentingan, apapun kita dalam wilayah politik sah-sah saja. Tetapi satu, paling tidak sisakan rasa cinta kita pada bangsa ini. Malu kalau kita main akrobat politik terus ya, main menyuapi rakyat, seperti memelihara kebodohan dengan hanya menyebar bansos dan sebagainya. Sampai kapan kita mau seperti ini gitu loh. Jadi kita ingin Kubu Amin tetap berjuang bersama para relawan, dan saya juga menyerukan kepada para relawan tetap semangat karena kita perjuangan baru dimulai. Ya, justru buat kami perjuangan baru dimulai setelah penghitungan. Karena perjuangan yang paling berat adalah bagaimana mengungkap kecurangan-kecurangan dan praktek-praktek yang mencederai demokrasi. Oke, berarti tertutup pintu untuk membuka negosiasi dengan seperti yang dikatakan oleh Kubu 02. Kita merangkul semuanya. Kalau memang ada tawaran-tawaran itu tertutup negosiasi itu. Ya, justru terbalik. Siapa tahu Pak Prabowo jadi oposisi. Ya, kita nggak pernah tahu, belum selesai. Siapa tahu Pak Prabowo kalah, nah kita 2 putaran, dan kemudian Pak Prabowo jadi oposisi dan kami yang rangkul. Oke, Bang Aceh. Masih bisa terjadi gitu loh ya. Jadi belum saatnya lah bicara tentang. Oke, Bang Aceh, respon Anda, Bang Aceh. Iya, begini, 14 Februari adalah yang menentukan dan rakyat telah memilih ya. Dan saya kira seperti yang saya sampaikan dari sejak awal, bahwa dalam tradisi negara demokrasi manapun yang namanya hitung cepat itu adalah metode alternatif untuk bisa mendeteksi kecurangan. Jadi justru yang dijadikan sebagai acuan adalah hitung cepatnya tersebut sambil menunggu kemudian real count akan memutuskan KPU-nya. Nah, karena itu bagi kami ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran menyampaikan pidatonya di depan para pendukung kami gitu ya, itu kan sebetulnya ingin menunjukkan sudahlah, kita sudah selesai mengucapkan terima kasih kepada rakyat, saatnya kita bersatu karena kita ingin bahwa konflik politik ya, walaupun itu merupakan keniscayaan, kita selesaikan pada hari Rabu itu. Nah karena itu Pak Prabowo ingin kita semua bisa bersama-sama bekerja membangun bangsa ini. Nah semangat yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah bahwa politik Indonesia harus didasarkan pada semangat kekeluargaan. Kita boleh berbeda ya, tapi kan cita-citanya sama. Ingin memastikan bahwa Indonesia menjadi negara maju. Apalagi kita tahu bahwa 2025 sampai 2035 itu merupakan masa yang sangat menentukan bagi apakah Indonesia akan menjadi negara maju atau tidak. Kenapa? Karena disitulah kita memiliki bonus demografi. Kalau kita masih ribut dengan soal-soal politik ya, dan alhamdulillah pemilu kemarin tidak diwarnai oleh cebong kampret gitu ya, kadrun dan lain sebagainya. Nah kita sekarang ingin bahwa bangsa kita move on, ya. Kita ingin ya semua potensi harus kita rangkul bersama, ya. Komentar karena sedikit ya Pak. Proses politik itu membutuhkan satu kebersamaan, satu persatuan, ya, sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju. Bahwa ada yang tidak puas terhadap proses yang terjadi, kan ada mekanismenya. Ya, ada mekanismenya di jalur Mahkamah Konstitusi. Bahwa Bawaslu itu adalah juga produk politik, di mana semua partai politik terlibat menentukan dan memilih siapa Bawaslunya. Jadi bukan hanya kami saja yang menentukan Bawaslu. KPU itu bukan hanya kami saja yang memilih, tetapi juga semua partai politik yang ada di DPR juga memilih KPU, memilih Bawaslu. Jadi ya, ayo kita timbulkan kembali semangat kebersamaan kita, gitu ya. Kita harus move on, bahwa kita harus menjaga kondusivitas menjelang
nanti KPU nanti akan Penghitungan resmi. menghitungkan resmi, ya saya kira Oke, baik. kita sepakat soal itu. Gitu. Oke, Pak Eka, ada yang mau ditambahkan singkat saja? Sudahlah Pak Aceh, Pak Aceh. Kita ini di dalam politik tentu sudah melihatlah ya. Seruan-seruan yang baik-baik ini jangan hanya jadi narasi-narasi yang hanya sekedar lip service, tapi fakta di lapangan itu banyak ditemukan perbedaan yang lain. Nah, Anda tadi menyinggung soal politik kekeluargaan. Wah, itu baik sekali, ya itu memang kita, tetapi jangan menjadi politik keluarga juga. Artinya bahwa kita melihat Indonesia ini dikukung, dikekang, dimaksimalkan oleh hanya satu keluarga. Oke. Itu yang sebenarnya kita sangat sayangkan di dalam 2024 pemilu 2024 ini. Oke, baik. Saya kira itu. Oke, Mas Seno, silahkan ada yang ingin ditambahkan terakhir. Iya enggak, saya rasa memang bagus saja, saya kira ajakan dari Pak Aceh untuk move on. Ya kalau dianggap quick count-nya merasa menang sekarang, ya memang ajakannya harus begitu. Kita move on aja, segera begini, segera begitu. Ya itu ajakan yang bagus. Tapi harus kita ingat bahwa dalam demokrasi kita ya memang harus berbeda. Dan orang-orang yang berbeda atau berbeda pendapat itu ya bukan berarti kemudian tidak mau diajak kerjasama, tidak mau kemudian ikut memikirkan bangsa. Definisinya bukan begitu. Dalam hal berbeda itulah karena kita sama-sama memikirkan bangsa. Mungkin dalam perspektif yang berbeda, dalam pendekatan yang berbeda, tapi ini penting dalam demokrasi. Maka saya rasa ya kalau dalam proses pemilu ini, maka Pak Eka dan teman-teman Anies Mohaimin, saya rasa kalau bicara tentang menginvestigasi kecurangan itu tidak hanya pada saat tabulasi suara, tapi pratabulasi juga penting. Oke, baik. Misalnya penggunaan segala macam intervensi aparat, intimidasi dan lain sebagainya, ini terjadi tidak pada waktu pemilu hari 14 Februari. Yang itu pembuktiannya pasti susah, 50% tadi seperti kata Pak Umar. Oke, baik Mas Seno. Nah inilah yang pengkondisian yang Jawari, inilah yang kemudian juga harus dilakukan kerja-kerja investigasi agar martabat kita di mata dunia, pemilu kita di mata dunia tetap sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Saya rasa itu. Oke, Mas Umam, dari pandangan Anda, perspektif Anda terakhir, siapa yang kemudian akhirnya bisa diajak bernegosiasi untuk menjadi mitra koalisi, mana yang kemudian akhirnya punya sikap untuk beroposisi, mengawasi pemerintahan 5 tahun ke depan? Iya, Mbak Adisti, memang betul pemilu saat ini memang dijalankan secara lancar, tidak ada polarisasi signifikan, tetapi diakui atau tidak ada catatan demokrasi yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita tidak ingin kemudian situasi ini menjadi sebuah momentum rekonsolidasi kekuatan otokratik. Ini menjadi wake up call bagi kita semuanya. Nah, adapun kemudian tadi terkait dengan konteks negosiasi dan juga kompromi, sinyal itu sudah sangat clear. Kemarin misal dari kubu 01, Pak Surya Paloh, kemudian Pak Hermawi Taslim juga sebagai Sekjen Nasdem, tampaknya sinyal-sinyal untuk merapat sudah mulai terlihat dari statement-statement beliau. Kemudian dari PKB, kalaupun per hari ini belum ada, tetapi rasa-rasanya tidak ada gen oposisi dari PKB. Dan kalaupun PKB melakukan kekuatan menggunakan ini sebagai momentum untuk menjadi oposisi, maka situasinya akan sangat rentan, terutama bagi PKB sendiri, termasuk bagi konteks eksistensi Caimin dalam konteks proses ke depan. Nah, kalaupun kemudian ini juga menjadi ujian ya, seberapa konsisten dan istiqomah mereka yang selama ini melakukan kritik terbuka terhadap pemerintahan Jokowi misalnya terhadap narasi pro keberlanjutan, kemudian kalau misal nanti ada yang melakukan negosiasi, itu menjadi sesuatu yang absurd. Dan rakyat patut untuk mengevaluasi, patut untuk melihat seberapa konsisten istiqomah mereka. Nah kalau misal kemudian PKS, kalau misal PKS istiqomah di posisi sebagai oposan, itu tentu sebuah kehormatan luar biasa. Kalau misal kemudian, misalnya demi kemaslahatan umat, kemudian PKS akan menggenapkan 15 tahun menjadi oposisi. Itu sebuah capaian yang luar biasa. Dan mungkin barangkali akan melebihi PDIP itu sendiri, yang kemarin baru 10 tahun menjadi oposisi. Nah, adapun di kubu 01, saya berkeyakinan P3 most likely besar kemungkinan akan merapat. Ini terkait dengan eksistensi kepartaian. Maka kemudian tampaknya akan tersisa PDIP. Meskipun dengan catatan PDIP pun juga
harus diantisipasi. Ada elemen-elemen kekuatan yang berbeda tampaknya di dalam PDIP. Dan kita tahu misalnya Mbak Puan sebagai komunikator politik terdepan dari PDIP memiliki tingkat fleksibilitas yang relatif lebih terbuka untuk membangun dialog, komunikasi, punya akses langsung dengan Pak Prabowo, punya akses langsung ke Pak Jokowi. Bahkan per hari ini Gibran sendiri statusnya di PDIP seolah kemudian dilindungi oleh Mbak Puan. Mbak Puan pasang badan. Bahkan tidak ada satupun statement pemecatan. Nggak ada keputusan pemecatan terhadap status keanggotaan Gibran. Artinya, kalau misal kemudian Mbak Puan bisa meyakinkan Bu Mega untuk menerima realitas politik ini dan kemudian meyakinkan seperti bagaimana kemudian mereka dulu menerima Pak Prabowo yang kalah masuk di pemerintahan, kalau kemudian PDIP sekarang masuk di pemerintahan yang menjadi rival politiknya, maka ini akan menyisakan ruang oposisi yang sangat-sangat kecil. Dan ini yang kemudian impactnya nanti pada mekanisme check and balances dalam ruang demokrasi yang seharusnya oposisi memang relatif kuat. Tetapi kalau misal kemudian lagi-lagi tidak memadai, ini yang kemudian impactnya pada proses governance ke depan. Nah, uniknya kalau misal kemudian PDIP juga konsisten mengambil sikap seperti yang kemarin tergambar dari sikap Pak Sekjen, Mas Hasto, kemudian Mas Andi Wijoyanto, ini sangat unik. Akan lebih unik kalau misalnya kemudian oposisi dipegang oleh dua partai, yaitu PDIP dan PKS, yang selama ini seolah dianggap antara air dan minyak. Nah, seberapa kemudian mingle-nya, engagement-nya, kemudian sinerginya dalam konteks mengawal proses pemerintahan, itu akan jauh lebih meaningful. Dan kita tahu konteks peran oposisi tentu juga sangat-sangat terhormat dalam ruang demokrasi. Betul. Dan yang terpenting dalam konteks elektoral, jika tidak ada kemudian elemen yang menggunakan peran oposisi, justru itu adalah momentum terbaik. Karena dengan menjadi oposisi, selalu ada ceruk basis pemilih loyal, praktis 25-30% yang bisa dimenangkan untuk pertarungan di Pilpres yang akan datang. Oke, pemilu 2024 14 Februari hari pencoblosan memang sudah selesai, tapi perjuangan masih berlangsung. Masih kita akan tunggu bagaimana penghitungan resmi dari KPU Republik Indonesia. Terima kasih kubu 01 Pak Eka, kemudian juga ada Bang Aceh dari kubu 02 dan juga kubu 03 ada Mas Seno. Terima kasih Mas Umam, terima kasih untuk perspektif dan juga pandangannya hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Kegagalan dalam pemilu bisa berdampak pada gangguan kejiwaan seseorang. Lalu bagaimana mencegahnya? Usai jeda akan kami bahas bersama dengan dokter spesialis kejiwaan.